Jika pembunuhnya tidak tertangkap, Gilgamesh tidak akan bisa memastikan bahwa persaudaraan juga telah bangkit. Ketika dia sibuk berurusan dengan kita, dia mungkin melonggarkan kewaspadaannya. Ini mungkin memberi persaudaraan kesempatan untuk membunuh orang-orang percaya yang memanggilnya. Setelah Black selesai berbicara tentang lengannya di dadanya, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Persaudaraan terungkap. Kuncinya adalah Gilgamesh waspada. Dia mengatakan begitu banyak, hanya untuk memberitahu Qin Yichen bahwa hampir tidak mungkin bagi Gilgamesh untuk tertidur lelap dengan membunuh para peserta dalam serangan diam-diam. Dengan kata lain, kamu tidak bisa bermain yin, kamu hanya bisa menghadapinya. Qin Yichen sedikit mengangguk, mengungkapkan pengertian. Selain itu, dia juga penasaran dengan semangat heroik ketiga peserta lainnya, kekuatan mereka, dan sikap mereka terhadap mereka dan Gilgamesh. Mengenai hal ini, Black merenung sejenak dan mengatakan kabar baik atau buruk. Setidaknya mereka tidak akan bergaul dengan Gilgamesh, atau tiran-tirani itu tidak mau repot-repot bergaul dengan siapapun. Tapi sulit untuk mengandalkan mereka. Meskipun kita juga dapat menemukan 3 orang percaya untuk bergabung, kekuatan mereka tidak diketahui, dan roh heroik yang dipanggil juga tidak diketahui. Tetapi mereka mungkin tidak sebagus Bartaka dan Yang Mulia. Bagaimanapun, Raja Ksatria Arthur dan Basaka sudah sangat kuat, dan sangat tidak terduga bahwa 2 orang ini dan Gilgamesh terkuat dapat dibangkitkan dalam pertempuran cawan suci ini. 7 pahlawan, tidak mungkin semuanya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Qin Yichen mengangkat bahu. Berita itu memang baik atau buruk. Dia tidak berharap untuk bergandengan tangan dengan orang lain, atau bahkan hitam, selama dia tidak menusuknya dari belakang. Black berkata lagi, sebenarnya, untungnya Gilgamesh telah terbangun. Jika tidak, serangan diam-diam persaudaraan akan seperti macan kumbang di malam yang gelap, dan itu akan membuat kita pusing. Dengan Gilgamesh tiran dan keluhan yang pernah dia miliki, persaudaraan juga mengabaikan serangan diam-diam pada peserta lain, terutama karena tidak berani membuat musuh dan permusuhan. Jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan berinisiatif mencari Gilgamesh? Ada keheningan lain di sekitar. Meskipun mereka tidak terkalahkan dalam pertempuran itu, bahkan dewa tertinggi yang agung tampak percaya diri. Tetapi secara aktif mencari tiran itu hampir seperti melangkah ke neraka. Mulut Black berkedut, dan memang benar dia mengusulkan untuk bergabung. Tapi itu bukan keputusan yang bijaksana untuk mengambil inisiatif untuk menemukan Gilgamesh. Arthur tidak takut, tetapi dengan tenang berpikir, karena tiran itu telah bangun. Maka, kita tidak punya pilihan selain mengalahkannya. Pergi dan temukan Holy Grail. Kamu pasti akan bertemu dengannya. Gilgamesh, mungkin hanya berdiri di depan Holy Grail menunggu kami untuk menginjakkan kaki kami, dan kemudian memegang Holy Grail di tanganmu. Dengan keangkuhan Gilgamesh, memang mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Untungnya, posisi Holy Grail tetap dan tidak akan berubah. Kecemerlangan di awal pertempuran Holy Grail juga telah berubah menjadi posisi yang mencolok. Dan jika Anda ingin memenangkan cawan suci, Anda harus menjadi orang yang memenangkan cawan suci terakhir. Artinya, yang pertama menemukan cawan suci, tetapi belum menyingkirkan pesaing lain, juga tidak dapat mengambil cawan suci. Qin Yichen tidak berani tertarik pada cawan suci, tetapi dia hanya bisa melakukannya sekarang. Dia menghitung kekuatan di sekitarnya. Ana dan tongkat dewa tua tidak dianggap sama sekali. Tapi Ksatria Raja Arthur, Ksatria Iblis Basaka, dan Ratu yang percaya hitam semuanya adalah penolong dengan kekuatan tempur yang baik. Pembantu. Qin Yichen melihat alam yang sama sekali tidak dikenal ini dengan gaya arsitektur yang sangat berbeda dari kota asalnya, dan tersenyum pahit. Kelompok orang ini dapat mengikuti diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai kepala, kecuali ancaman kuat Gilgamesh, tidak diragukan lagi karena mereka menganggapnya sebagai dewa tertinggi. Tapi sepertinya tidak, Qin Yichen bahkan lebih sadar akan perbuatan luas yang terlibat dalam pertempuran cawan suci ini, dan merasa bahwa dewa-dewanya mungkin memperhatikan segalanya. Dia pasti akan mengekspos sikap para dewa. Dia bisa pergi ke alam para dewa. Tetapi dia tidak akan pernah berlutut dan menceritakan rahasia kampung halamannya dengan mengorbankan kesetiaan. Jika kamu merobek wajahmu, kamu harus menghadapi dewa surgawi dari alam semesta. Dan mereka hampir monolitik, tidak seperti langit yang dipenuhi Xiao Jiu Jiu. Bisakah penculikan Sandera berhasil? Yah, tongkat dewa tua tidak cukup. Ksatria, dia hanya roh heroik. Dia sepertinya tidak akrab dengan para dewa. Black, itu orang yang percaya pada ratu. Tapi itu hanya orang yang percaya. Qin Yichen merasa sakit kepala, dan dia bahkan merindukan bintang Vatikan. Berapa kali dalam krisis, itu adalah darah kaisar dan permaisuri yang mengalir di tulang bintang Vatikan, membantunya menyelamatkannya dari bahaya. Tapi hitam bukanlah pewaris ratu, tetapi seorang yang beriman. Mantan dengan rendah hati mengaku sebagai pelayan apa ancaman penculikan seorang pelayan? Qin Yichen linglung, dan mereka bergegas ke tempat cawan suci berada. Matahari terbit dan terbenam di sini tidak tahu apakah mereka sama dengan dunia luar. Setiap kali Qin Yichen melihat matahari terbenam yang jatuh, dia tidak bisa tidak melewatkan apakah Wen Tiangwan saat ini naik di pagi hari atau malam yang panjang turun.
Selain aku, bagaimana mungkin alam semesta tempat aku dilahirkan masih bekerja? Qin Yichen menertawakan dirinya sendiri, dan yang membuatnya paling tidak berdaya adalah bahwa setiap pagi, Black, Ana, dan para dewa tua akan berdoa tepat waktu. Berdoalah agar para dewa akan memberikan segalanya dan udara yang dapat mereka hirup. Dan bahkan ketika Ana mengeluarkan makanan, berterima kasihlah kepada para dewa atas makanan yang berharga. Qin Yichen tercengang. Dia bertanya-tanya apakah makanan ini tidak ditanam oleh petani? Bahkan kemudian, Raja Ksatria pun mulai berdoa dengan khusyuk, bahkan mendoakan para sahabatnya yang telah berada di meja bundar. Qin Yichen merasa bahwa setelah tinggal bersama orang-orang ini untuk waktu yang lama, kepalanya tidak cerah. Karena suatu hari, dia benar-benar mulai merenungkan apakah dia hidup terlalu banyak tanpa iman. Tapi segera Qin Yichen menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan memotong ide itu. Karena di Human Rache, ada juga doa. Hanya dengan cara yang berbeda. Setiap hari, 3 kaisar dan 5 kaisar akan menyembah dupa dan menerima keturunan mereka untuk disembah. Aula keberanian juga tidak terganggu. Qin Yichen tidak ingin menginjak dan menahannya. Tetapi jujur saja, para leluhur yang mereka sembah adalah semua yang dia lihat. Setidaknya mereka telah menyaksikan upaya keras mereka untuk memperjuangkan ras untuk keturunan mereka. Yang mereka kagumi adalah apa yang terjadi. Sejarah. Tapi dewa tua itu tetap berdoa. Qin Yichen ingin bertanya pada Ana yang saleh. Apakah kamu pernah melihat dewa cahaya? Saya ingin bertanya pada Black. Di level Anda, bisakah Anda bertemu ratu? Suara doa di telinga Qin Yichen telah menjadi terbiasa, dan secara bertahap membentuk isolator. Untungnya, semua orang menganggapnya sebagai dewa tertinggi. Jika dia tidak berdoa bersama, Black takut dia akan menggunakan salib tinggi di tempat untuk memberitahu dia tentang kemuliaan ilahi. Betapa briliannya itu.